Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola ya. Gue lagi agak kurang enak badan ya, sorry ya. Oke, jadi langsung saja video ini gue ingin membahas tentang FIFA yang akhirnya menghukum FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia karena memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasinya. Ya, dimana kabar ini sebenarnya sudah mencuat tadi malam. Tapi karena tadi malam gue udah agak lumayan capek, jadi nggak sempet bikin videonya ya. Gitu ya. Jadi baru bikin videonya sekarang lah hari ini. Oke, jadi mari kita bahas ya. Sebenarnya untuk kalian yang benar-benar ngikutin bola, sebenarnya berita ini itu sudah ada, atau kecurigaan ini itu sebenarnya sudah ada sejak bulan Juni. Ya, bulan Juni kemarin ketika Malaysia menang 4-0 atas Vietnam. Itu kan ketujuh-tujuhnya kan diturunkan ya. Kemudian Federasi Sepak Bola Vietnam mengajukan protes pada AFC, di mana mereka menduga bahwa ketujuh pemain ini adalah pemain bodong ya, atau bukan pemain naturalisasi bisa dibilang gitu ya, dokumennya palsu gitu bisa dibilang. Namun di saat itu AFC membantah tuduhan itu, di mana 7 pemain itu yang menurut AFC adalah pemain yang sah ya. Namun di saat itu akhirnya FIFA melakukan penyelidikan terhadap ketujuh pemain tersebut, dan akhirnya buktinya sudah terlampir 3 bulan kemudian ya, dan terbukti ketujuh pemain itu bodong menggunakan dokumen palsu. Ketujuh pemain itu adalah Gabriel Aroha ya, kalau nggak salah dia main di Middlesbrough ya. Facundo Garces ya, Facundo Garces ini main di La Liga, gue masih inget, di Alaves ya, dia pakai nomor 2. Julian Halgado kalau nggak salah dia main di JDT. Kemudian Emmanuel Javier Makucha, kemudian Joe Vitor Figueiredo, dia main di JDT juga. John Izabal Inaragui dan Hector Alessandro. Ini adalah ketujuh pemain yang disinyalir menggunakan dokumen palsu. Dan karena terbukti menggunakan dokumen palsu, FAM dikenai sanksi denda sebesar 7,3 miliar rupiah. Dan ketujuh pemain yang dituding menggunakan dokumen palsu dikenakan denda 43 juta rupiah plus larangan beraktivitas di dunia sepak bola resminya selama 1 tahun. Ini berarti pemain-pemain tersebut, ketujuh pemain tersebut tidak bisa memperkuat timnas, klub ataupun sepak bola lainnya, urusan sepak bola lainnya secara resmi ya. Berarti mereka tidak boleh beraktivitas selama 1 tahun. Dan ini merupakan kerugian yang luar biasa, terutama untuk Facundo Garces ya, karena dia kan main di Alaves. Ini kerugian tersendiri untuk Alavesnya berarti, karena dia salah satu pemain inti guys, Facundo Garces ini. Juga untuk JDT ini adalah pukulan telak, karena ada 3 pemain mereka yang tidak bisa bermain berarti, gitu ya. Oke. Namun ini belum selesai ya, ini semua belum selesai karena FIFA memberikan waktu 10 hari kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk membuktikan ya, kalau 7 pemain ini itu memang ada dokumen sahnya. Ya, ada dokumen sahnya gitu. Jadi ya ini pekerjaan, ini akan jadi kerja Rodi untuk Federasi Sepak Bola Malaysia untuk membuktikan. Karena apa ya, mereka harus bertemu keluarga dari para pemain ini, harus mencari dokumen dan lain sebagainya. Ini bener-bener PR yang luar biasa, apalagi cuma 10 hari. Kebayang ya,
pemain naturalisasi Indonesia aja, 3 pemain aja itu butuh waktu 2 minggu untuk mengumpulkan dokumen. Ini cuma 10 hari 7 pemain. Kebayangkan kerja Rodinya kayak gimana? Oh, ini pasti kerja keras sekali gitu ya. Dan kalau andai 7 pemain ini tidak bisa dibuktikan dokumen aslinya, masih ada kesempatan untuk Federasi Malaysia untuk membuktikan lewat cas. Sama seperti kasusnya Martin Paes ya. Martin Paes juga akhirnya kan kecas ya. Begitupun kasus ini. Mereka masih bisa banding kecas. Ya. Untuk membuktikan pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang legal gitu ya. Oke? Gitu. Jadi masih ini semua belum final ya. Ini semua belum final. Apa efek dominonya? Ya. Pertama, Federasi Sepak Bola Malaysia bisa dibekukan. Itu udah pasti ya. Kalau ini semua terbukti, efek dominonya sepak bola Malaysia akan mati total selama mungkin minimal 1 tahun ke depan. Mereka mungkin akan di-ban dari pertandingan-pertandingan internasional, yang berarti secara tidak langsung Malaysia akan gugur dari kualifikasi Piala Asia. Efek dominonya sekejam itu ya. Yang kedua, ke-7 pemain ini tentu saja tidak bisa dimainkan lagi, karena tidak terbukti kalau mereka secara dokumen adalah warga negara Malaysia. Efek domino aja ya. Yang ketiga adalah hasil di kualifikasi Piala Asia kemarin, di mana Malaysia kan menang 4-0 atas Vietnam, itu bisa dibatalkan hasilnya dan Malaysia bisa dinyatakan kalah WO 0-3 atas Vietnam, yang membuat Vietnam akan mendapatkan 3 poin dan Malaysia akan mendapatkan pengurangan 3 poin ya. Jadi efek dominonya lumayan dahsyat untuk sepak bola Malaysia sendiri. Ya. Ini sebenarnya ini sudah menjadi bola liar semenjak bulan Juni, apalagi ya di sepak bola Vietnam ya, karena Vietnam yang merasakan efek dominonya sendiri kan. Di sepak bola Malaysia, Vietnam itu ramai sekali masalah ini kemarin. Cuma sekali lagi AFC membantah tuduhan itu. Ya, gue benar-benar tidak habis pikir sama AFC ini ya. Mereka sudah membuat Arab Saudi jadi tuan rumah ronde 4. Gue nggak ngerti sama AFC ini benar. Benar-benar isinya tuh kayaknya orang-orang gak beres rata-rata ya AFC ini. Mudah-mudahan ada revolusi sih dari AFC ini. Sepak bola Asia sih bisa sangat terguncang ya kalau AFC terus-terusan. Dulu di AFC Elite ya, mereka menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah tunggal di semifinal dan final AFC ya. Menangkan Al Ahly akhirnya kan. Itu ya dari Arab-Arab juga. Jadi bener-bener apa ya, permainan AFC ini bener-bener sangat kelihatan di depan mata gitu. Dan akhirnya ini menjadi apa ya, spekulasi liar. Ini AFC ini pemainnya emang sebanyak itu ya. Kita lihat aja Piala Asia kemarin, dimana Qatar mendapatkan 3 penalti di final Piala Asia, kan nggak make sense ya. Jadi udah mungkin 2 tahun terakhir ya, ini banyak sekali hal tidak make sense yang dilakukan oleh AFC. Makanya gue sendiri udah terlalu inilah AFC ini. Gue udah sangat trust isu dengan AFC ini. Ya. Tapi sayangnya gini loh, Indonesia sekalipun mau pindah federasi itu sulit sekali guys. Paling dekat itu dengan Oceania, dan Oceania itu kan gak ada lawan. Jadi kalau gak ada lawan ya tidak kompetitif dong. Kita mau ke Eropa terlalu jauh, kita mau ke Afrika perjalanannya terlalu jauh, mau ke Amerika lebih jauh lagi. Gitu. Jadi memang ya tidak ada opsi sebenarnya untuk perpindahan federasi ya. Gua harapkan AFC ini ada revolusi lah. Dan terlebih lagi di AFC itu tidak ada satupun orang Indonesia yang memegang jabatan yang tinggi. Tidak ada sama sekali. Makanya kita pun power Indonesia ke AFC itu sangat kecil. Sangat kecil. Kita cuma bisa berharap sama FIFA. Ya. Kita cuma bisa berharap sama FIFA gitu ya.
mudah-mudahan juga ada intervensi dari FIFA untuk bisa merevolusi AFC. Ini benar-benar kasus yang ini kasus harusnya sudah terbukti sejak kemarin ya, sehingga tidak ada efek domino seperti sekarang. Tapi ya untungnya masih bisa dibuktikan. Ya mudah-mudahan ya semua yang terbaik lah untuk sepak bola Malaysia ya, gitu ya. Semoga kasus ini cepat selesai dan semua kembali berjalan normal ya. Meskipun kita dari Indonesia, tapi kalau sepak bola orang lain sedang terguncang ya kita turut bersimpati. Kita harus tetap turut bersimpati ya, gitu ya. Sekalipun mereka adalah rival gitu ya. Oke. Jadi ya semoga semua permasalahan ini cepat beres dan sepak bola Malaysia bisa pulih kembali gitu ya. Oke, semangat untuk Federasi Sepak Bola Malaysia.